Presiden telah memerintahkan ada 200.000 formasi yang disiapkan untuk ke IKN. Bagaimana proses pemindahan IKN ke ibu kota negara? Setidaknya ada beberapa prinsip. Akhirnya kita putuskan ini. Pertama, semua pegawai ASN KL pada satuan kerja pejabat akan dipindahkan ke ibu kota negara. Yang pertama. Dulu kan kementerian ini dulu. Oh, ini deputi ini dulu. Sekarang udah dibagi rata, ini disepakati dan ini rapat udah berulang-ulang dengan seluruh kementerian lembaga para sekjen. Jadi Kemenpan RB telah menggelar rapat puluhan kali dengan kementerian lembaga. Yang kedua, skema pemindahan pegawai ASN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. Penapisannya seperti apa nanti akan saya sampaikan detail di belakang. Yang berikutnya, setiap pegawai ASN akan mendapat 1 unit hunian, apartemen. Ya, prinsipnya itu. Bahwa kemudian di tahap awal sebagian akan sharing, itu adalah bagian kebijakan tambahan yang nanti akan kami jelaskan di belakang. Yang kedua, pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus PANS yang menjadi pionir pindah. Nah, nanti tunjangannya seperti apa, ini dalam waktu dekat akan kita bahas di ratas menunggu arahan Bapak Presiden karena kami akan laporkan skema-skema insentifnya seperti apa. Yang berikutnya adalah kita menyiapkan formasi khusus untuk IKN. Presiden telah memerintahkan ada 200.000 formasi yang disiapkan untuk ke IKN. Ini karena Bapak Presiden belajar bagaimana Brasilia agak lambat pemindahannya, Canberra, begitu juga pemindahan kota-kota di dunia. Kenapa agak lambat? Karena tidak ada skenario komprehensif termasuk pengisian ASN-nya. Maka atas dasar ini Bapak Presiden memerintahkan ke kami untuk menyiapkan rekrutmen baru, talenta-talenta digital, dan seterusnya, dan nanti akan dilakukan penerapan smart government. Nah, teman-teman sekalian saya hormati, ini adalah beberapa contoh bagaimana kita belajar dari Brazil, Australia, dan Malaysia terkait dengan pemindahan ibu kota. Belajar dari pengalaman beberapa negara yang memindahkan ibu kota negaranya, Brasil, Australia, dan Malaysia menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota tidak dilakukan melalui cara yang instan, memerlukan biaya besar, serta menghadapi tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, Presiden telah memberikan arahan cukup komprehensif kepada kami, termasuk bagaimana pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk di dalamnya adalah memindahkan ASN ini dengan grand design yang lebih komprehensif. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan rencana pengisian ASN di IKN. Ini penting. Selain pegawai ASN yang dipindahkan dari Jakarta ke IKN, pengisian pegawai ASN di IKN juga berasal dari formasi CPNS khusus IKN tahun 2024. Jadi ketika kami lapor kepada Bapak Presiden bahwa tahun ini kami lapor diperlukan rekrutmen fresh graduate karena selama ini lebih banyak P3K. Maka saya dikomplain oleh fresh graduate, Pak Menteri, emang Republik ini Republik honorer katanya. Nah, padahal kami ini anak baru lulus, siap mengabdi kepada bangsa dan negara, kapan kami diberi formasi? Formasinya kan biasanya cuma kecil, paling cuma 6.000, 10.000. Nah, setelah kita hitung berapa yang pensiun 5 tahun lalu dan 5 tahun yang akan datang, maka kita mendapatkan data secara komprehensif, kita membutuhkan kurang lebih 600.000 fresh graduate. 600.000 fresh graduate ini adalah anak-anak muda yang nanti akan melalui tes seleksi terbuka, transparan, tidak ada lagi ada istilah orang dalam. Ya, tidak ada lagi ada istilah ASDP, anak saudara dan ponakan. Karena di situ semua sistemnya CAT. Maka KPK, kemudian Kejaksaan juga ikut tes di tempat kami, termasuk juga Kemlu. Dan ini kemudian Bapak Presiden memerintahkan kepada kami diminta mempersiapkan dari 600.000 itu ada 200.000 ASN yang akan masuk ke IKN. Jadi sejak dia daftar langsung dia ngisi akan ke IKN. Jadi tidak ada lagi nanti menolak untuk pindah ke IKN. Dan syaratnya sangat ketat, mereka adalah yang punya multitasking dan seterusnya. Ini adalah ASN sektor pusat, formasi khusus IKN 2024, kemudian kuota khusus putra putri terbaik. Nah, kami juga dalam waktu dekat, Presiden prinsipnya setuju, tinggal persentasenya akan dibawa di ratas, karena nanti persaingan sangat ketat untuk masuk ke IKN, peminatnya, trennya sangat banyak. Nah ini kan banyak yang tanya ke saya, Pak, katanya banyak yang nggak mau pindah ke IKN. Padahal justru secara informal, bahkan yang formal ke saya, banyak yang mereka tidak masuk dalam skenario pemindahan ke IKN, minta dipindah ke IKN. Ada dokter,
Ada profesional, latar belakangnya yang mereka kemudian di ASN, dan ini menurut saya sesuatu yang menggembirakan. Nah, kita sedang akan membuat kebijakan, persisnya nanti akan diputuskan di Ratas, akan ada persentase khusus putra-putri Kalimantan di dalam formasi CPNS ini. Saya khawatir kami kalau diserbu oleh semua se-Indonesia, jangan-jangan nanti grade-nya mereka sangat tinggi, maka sebagian teman-teman tidak mempunyai tempat untuk partisipasi di pegawai di IKN. Oleh karena itu nanti akan kita siapkan persentase berapa dari wilayah Kalimantan. Kemudian mutasi pegawai ASN Pemda wilayah Kalimantan Timur. Mutasi dimungkinkan tapi harus melalui seleksi terbuka. Sehingga nanti mutasi dari Pemda sekitar yang akan masuk ke IKN memang transparan, punya kualitas, dan nanti akan bisa menggerakkan birokrasi dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, inilah pengumuman Bapak Presiden ketika formasi tadi, ada 2,3 juta formasi, dan 1,86-nya adalah formasi yang ada di instansi daerah, kemudian ada 429.000 adalah instansi pusat, dan nanti ada sekolah kedinasan. Nanti ada baiknya juga, Bu, ini sekolah kedinasan langsung sebagian dipecah untuk IKN. Kita sedang koordinasi percepatan. Inilah arah pengadaan kebijakan ASN yang ke depan, Bapak sekalian, teman-teman. Pertama kita beresin dulu dasar. Jadi pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan kita beresin. Nah, Bapak Presiden juga memerintahkan di IKN nanti ada sekolah-sekolah terbaik yang hadir di sana. Kami sedang koordinasi dengan Mendikbud, nanti akan ada sekolah yang langsung ditangani oleh Dikbud dengan sekolah unggulan. Kemudian kami langsung koordinasi dengan Kementerian Agama, nanti ada madrasah aliyah dan sanawiyah yang unggulan ada di sana. Karena Kementerian Agama ada MAN IC yang sangat bagus, nanti prototipenya akan dipindah ke IKN. Begitu juga seoptimal mungkin menyelesaikan soal tenaga non-ASN, kemudian talenta-talenta baru fresh graduate kita rekrut, kemudian mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh digital. Ini kadang banyak formasi yang diusulkan, kenapa nggak disetujui oleh pusat? Yang secara teknis nanti itu akan terdisrupsi oleh digital. Maka ini tidak kita setujui formasi-formasi. Oleh karena itu ke depan kita rekrut yang memang tidak terdisrupsi oleh digitalisasi. Dan mendukung efektivitas kinerja IKN Nusantara. Saya kira ini kemudian pendukung pengisian CPNS, ini sudah kita siapin juga. Pengumuman telah disebutkan, prioritas penempatan IKN, jenis jabatan pelaksana, dan seterusnya. Penempatan CPNS formal di 2024. Dan kami ingin sampaikan, untuk mulai tahun ini, kalau biasanya tes CPNS itu hanya sekali setahun. Biasanya di bulan November, Desember. Mulai tahun ini, tes CPNS tidak sekali, tapi 3 kali. Kenapa? Karena biasanya satu angkatan CPNS Pak Dirjen, Pak Wamen, nggak semuanya terpenuhi. Kadang yang daftar memang 10.000, tapi yang memenuhi kualifikasi kadang tidak sampai 50%, ada hanya 40%. Sehingga kuota itu hangus. Tapi kalau sekarang kira-kira Maret nanti tidak terpenuhi, kita isi lagi di bulan berikutnya sampai di Desember. Dan ini di Undang-Undang ASN sudah diperbolehkan, karena dulu ini undang-undang. Nah, sekarang kita sudah diperbolehkan untuk itu. Dan Bapak sekalian saya hormati, mudah-mudahan nanti percepatan pengembangan kompetensi CPNS IKN ini untuk mempercepat akselerasi ini bisa segera terwujud dengan baik. Kenapa fresh graduate? Karena selama ini justru lama sekali kita tidak merekrut fresh graduate. Kita selesaikan P3K saja, itu kemarin 2,3 juta. Gede sekali. Nah, fresh graduate kenapa tidak kita rekrut selama ini? Karena kita ingin selesaikan teman-teman yang mengabdi di P3K, yang udah puluhan tahun tapi belum terangkat. Tapi kita sudah siapkan skema, ada P3K penuh waktu dan paruh waktu. Dan atas dukungan DPR di jalan tengah, dan sekarang makanya alhamdulillah ini jadi solusi. Tapi pada saat yang sama sudah lama sekali anak-anak yang punya kapasitas ahli IT, hukum, ekonomi tidak punya kesempatan di sini. Maka tahun ini kita buka, tapi dengan seleksi yang amat sangat ketat. Sehingga tidak ada lagi jadi PNS ini hanya orang dalam, kalau bapaknya pegawai, anaknya jadi pegawai, nggak ada lagi. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama. Maka kemarin saya senang ada anak desa tiba-tiba menjabat di posisi tertentu karena sekarang punya kesempatan yang sama. Saya kira ini adalah komitmen pemerintah untuk menghadapi Indonesia Emas dengan menyiapkan SDM, dan pada saat yang sama pemerintah sedang menyiapkan apa yang disebut dengan sistem pemerintah berbasis elektronik. Kenapa? Nah, ini mulai bulan depan ini sekarang sudah proses. Formasi sudah ada, sekarang sudah kita koordinasi terus, tapi kita akan pelototi. Kadang KL tuh nakal, yang diusulkan formasi yang justru nggak diminta ke IKN. Kalau nggak ada kita kembalikan. Maka siang nanti setelah ini kami akan zoom dengan BKN, saya minta dipelototi lagi kementerian lembaga berapa yang sudah akan dimasukkan ke IKN. Nah kalau enggak nanti hanya untuk kantor di Jakarta, padahal kita ini harus menyiapkan formasi ke IKN. Jadi kontraknya 200.000 dari sekarang formasi IKN.
Tapi menarik, kemarin saya dapat dari Pak Basuki, anak-anak muda PU yang sekarang di sana, katanya Pak Basuki nggak mau pindah ke Jakarta. Yang sekarang jadi tim. Kenapa? Di sana nggak ada kemacetan. Anak yang tadinya tinggal di Bogor, di Kerawang, setiap pagi macet. Di sana nggak ada kemacetan. Apalagi sampai kemarin mobil listrik semua sedang didesain, sehingga di sana sebagus apapun Pak Wamen punya mobil, tapi kalau nggak listrik nggak bisa masuk ke sana. Nggak bisa masuk ke sana. Dilarang masuk. Jadi teman-teman bisa menyaksikan kota sehat seperti apa yang nanti sekaligus menjadi kota cerdas. Cukup? Baik. Teman-teman sekalian, saya ingin tutup dengan pantun. Burung Raja Wali terbang mengudara, terbang menari mengitari buana, memulai kemajuan di Nusantara, masyarakat sejahtera dan bahagia.